membuat pedoman, memberikan panduan agar program padat karya tunai ini betul-betul bisa masif dan tepat sasaran. Barangkali Tuhan menciptakan planet bumi memiliki dua paru-paru. Sebelah kiri adalah hutan hujan, sedangkan sebelah kanan adalah hutan mangrove. Demikianlah gambaran akan betapa pentingnya keberadaan hutan mangrove bagi kelangsungan planet bumi serta segala makhluk hidupnya. Mangrove dengan daya serap dan kemampuan menyimpan karbon yang sangat baik mempunyai peran krusial dalam menyediakan udara bersih bagi manusia. Bahkan, keberadaan hutan mangrove sangat berpengaruh terhadap perubahan iklim bumi secara keseluruhan. Fungsi lain dari mangrove adalah menjaga wilayah pesisir dari abrasi bahkan tsunami. Ekosistem mangrove yang baik akan menyediakan bermacam kebaikan bagi masyarakat di sekitarnya. Mangrove adalah tempat yang sangat disukai bermacam flora dan fauna sebagai tempat mencari makan, berkembang biak, dan bertempat tinggal. Beberapa bagian dari mangrove dapat pula dimanfaatkan sebagai komoditas dagang. Di beberapa tempat, ekosistem mangrove menjadi daya tarik wisata edukasi dan rekreasi. Beragam manfaat positif dari mangrove tersebut membuat negara kita dianugerahi kekayaan alam yang luar biasa. Indonesia adalah pemilik ekosistem mangrove terluas di dunia. Lebih dari 3,4 juta hektar atau 23% populasi mangrove di planet bumi tersebar di berbagai provinsi di Indonesia. Walaupun begitu, luas hutan mangrove terus menurun setiap tahunnya. Mayoritas diakibatkan oleh alih fungsi lahan di kawasan pesisir. Data nasional mencatat bahwa sekitar 50% hutan mangrove di Indonesia berada dalam keadaan kritis. Maka tentu diperlukan penanaman rutin setiap tahun untuk mengembalikan luasan lahan serta fungsi hutan mangrove di Indonesia. Sebagai langkah antisipatif dan konstruktif, maka pemerintah Republik Indonesia memasukkan kebijakan nasional pengelolaan mangrove Indonesia ke dalam RPJMN 2020-2024. Melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Indonesia mencanangkan target penanaman mangrove seluas 600.000 hektar dalam 4 tahun ke depan. Tanpa diduga, pandemi virus COVID-19 menghantam dunia pada awal tahun 2020. Tanpa terkecuali termasuk Indonesia juga terkena dampaknya. Semua sektor merasakan imbas dari pandemi yang membuat perekonomian mengalami penurunan berkepanjangan. Masyarakat pesisir yang mayoritas bermata pencarian sebagai nelayan ikut merasakan bagaimana penurunan daya beli masyarakat sangat berefek pada merosotnya transaksi jual beli hasil laut yang mereka upayakan. Meski dihadapkan pada tantangan pandemi virus COVID-19, reforestasi mangrove tetap berjalan bahkan diakselerasi dengan menjadikannya sebagai bagian dari program pemulihan ekonomi nasional. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjadi pelaksana kegiatan padat karya penanaman mangrove seluas 15.000 hektar dengan melibatkan kelompok tani hutan atau KTH yang tersebar di 34 provinsi. Dari area tanaman seluas itu, KLHK menargetkan dapat menyerap 30.000 tenaga kerja dari 863 kelompok masyarakat atau POKMAS yang terlibat sebagai tenaga pelaksana dalam PKPM. Jumlah tersebut setara dengan 1,5 juta hari orang kerja atau HOK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ira, sedikit akan saya sampaikan. Kami, masyarakat KMPM, masyarakat Kelurahan Baturgong, dia dari kelompok KMPM, sangat besar harapan semoga program BRGM ini berkelanjutan. Soalnya masih terlalu banyak lokasi yang perlu kami tanam dengan bibit-bibit mangrove untuk melestarikan hutan kami. Salah satunya ini lokasi yang akan kami tunjuk. Mungkin ini kami pun tengah mencari tengah mematok lokasi-lokasi yang bakal kami ajukan untuk program yang akan datang. Itulah harapan kami dari KMPM, berharap berkelanjutan program BRGM ini
supaya bisa melestarikan hutan kami. Begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunjungan tim BPK RI dan Kementerian Lingkungan Hidup serta BNM di area Gubuk Kerja KMPM Kelurahan Batu Logong memantau area hasil penanaman yang kita lakukan beberapa hari Minggu yang lalu. Kami ucapkan ribuan terima kasih kepada Kementerian Lingkungan Hidup, BNM serta BPKP RI yang telah sudi datang di Pondok Kerja KMPM Kelurahan Batu Logong. Harapan kami program penanaman di tahun ini terus berlanjut di tahun-tahun berikutnya, tidak terhenti di sini, dan mudah-mudahan dengan pijakan kaki dari kementerian ini membawa berkah bagi tanaman kami, kelompok kami, serta seluruh masyarakat nelayan. Iya, salam restorasi.